Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini ya, aku ingin berbagi tentang Suzuki Espresso ya, kelebihan dan kekurangannya ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk membeli Espresso, silakan simak video ini sampai akhir dan mudah-mudahan nanti teman-teman mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya. Dan lebih penting lagi kalian langsung ke dealernya, test drive dan lihat langsung unitnya biar lebih mantap. Oke, di video sebelumnya ya aku pernah mereview bagaimana Suzuki Espresso ini ya, tentang fitur-fiturnya, kemudian model interiornya dan lain-lain. Dan sebenarnya aku berharap ya Espresso ini sebenarnya seperti R3 hybrid ya. Ya dibekali oleh baterai lithium sehingga bisa lebih irit lagi ya. Kalau R3 hybrid itu kan bisa irit 1 liternya 22 kilo ya, 22 kilo atau lebih bahkan dengan mesin 1500. Nah, kalau Espresso ini pakai listrik ya, baterai listrik bisa jadi lebih irit lagi. Cuman kita nggak tahu ya kedepannya mungkin Suzuki akan membuat mobil listrik sendiri ya, karena di Wuling sudah ada ya mobil listrik REV ya, REV Wuling itu kan termasuk laris juga, dan mungkin kalau kita beli inden ya. Tapi memang kedepannya dengan harga BBM yang naik mungkin mobil listrik akan semakin naik juga. Nah, Suzuki Espresso ini walaupun dia pakai mesin yang hampir sama ya dengan Karimun Wagon R ya, yang 3 silinder K10B itu ya. Itu secara getaran mesinnya mungkin lebih ringan dibandingkan dengan wagon ya, karena memang mungkin dia sudah pakai teknologi terbaru, terus kemudian mungkin lebih dikuatkan lagi cengkraman mesinnya atau engine mountingnya, sehingga getarannya sangat minim ya. Nah, ketika kita mau membeli Suzuki Espresso ini, apa yang perlu diperhatikan ya? Yang pertama adalah kelebihannya dulu. Espresso ini kelebihannya apa dibandingkan dengan mobil-mobil yang lain ya, misalnya kayak Agya, Ayla itu. Jelas Espresso ini dia bentuknya mini SUV ya. Kalau kalian pengen mobil yang hatchback tapi bentuknya SUV ya, dan harganya terjangkau ya, Espresso ini ya. Karena dia bisa dibandingkan dengan Raize maupun Rocky ya, tapi harganya kan tinggi ya. Raize bisa di atas 200 juta, Rocky juga hampir 200 juta lebih dikit. Nah, kalau kita dengan budget 150-an juta ya, atau 160 juta untuk yang tipe AGS, maka Espresso ini bisa dipertimbangkan guys. Karena selain mobilnya kecil, mobilnya bentuknya mini, tetapi dia SUV, jadi agak tinggi ya. Terus walaupun jadi untuk beberapa medan cukup bagus lah, cukup kuat. Terus ground clearance-nya juga tinggi. Terus kemudian ketika kita masuk ke dalam kabinnya itu terasa tinggi, nggak terasa rendah ya. Dan ketika misalnya kita di traffic light ya, misalnya di sebelahnya ada mobil yang besar gitu, kita nggak merasa mobil kita kecil guys. Beda dengan yang mobil-mobil yang lain yang misalnya kayak mobil-mobil yang bentuknya sedan atau hatchback gitu ya, Brio, Agya, Ayla itu kan agak rendah. Nah, kalau Espresso ini agak tinggi, jadi nggak terasa naik mobil kecil gitu ya. Terus kelebihan yang lainnya adalah irit ya, jelas Espresso ini irit walaupun dia pakai mesin 3 silinder. Terus itu keiritannya cukup bagus. Kemarin kalau kita lihat di di tesnya Suzuki itu bisa 1:20 ya untuk Espresso. Tapi kalau uji full to full aku belum pernah lihat. Nanti kalau teman-teman sudah pernah lihat yang uji full to full, silahkan komen di bawah ini ya. Jadi Espresso itu irit karena apa ya, mobilnya kecil, 3 silinder, terus ya untuk manuver gampang, jadi pasti irit. Nah, nanti keiritannya seberapa ya tergantung keterampilan kalian mengemudi ya. Kalau kalian mengemudinya ngawur-ngawuran ya mungkin nggak seirit yang diklaim oleh Suzuki ya, mungkin di bawahnya itu. Ya itu mirip-mirip dengan Karimun lah. Karimun itu
Kalau membawanya santai, tenang, kemudian nggak kebut-kebutan, itu bisa 1:18 atau 1:19. Untuk jalur kota terlalu padat ya, nggak merayap banget gitu kan ya, beda dengan kayak Jakarta gitu kan. Ini di Jogja kemarin Karimun tuh bisa 1:17 1:18 pakai pertalite. Nah kalau espresso ini bisa 1:20 atau lebih, berarti dia memang lebih irit. Terus kelebihan yang lain adalah ground clearance-nya tinggi, jadi dia nggak gampang mentok lah, itu ya. Jadi dia untuk beberapa medan tuh cukup stabil lah, nggak gampang mentok, misalnya ada polisi tidur dan lain-lain. Terus apalagi ya kelebihannya, modelnya tuh cukup bagus ya, karena SUV. Kita lihat beberapa model espresso itu cukup keren lah, warna-warnanya yang ngejreng itu membuat orang tertarik. Belum lagi modif-modifnya. Jadi espresso ini sebenarnya sebuah mobil yang bisa langsung dipakai, tetapi juga bisa dimodif yang lebih keren lagi ya. Nanti bentuknya bisa kayak Suzuki Jimny ya. Jadi tak lihat kemarin di YouTube, nanti tak tampilkan di sini ya fotonya tuh, modif yang cukup keren itu untuk espresso itu. Tak lihat, wah bagus lah, modifnya lumayan bagus, nanti lihat di gambar. Terus kemudian apalagi ya kelebihan espresso, karena mobilnya kecil jadi lincah untuk antar jemput anak atau ke kantor atau untuk kota-kota yang padat gitu, padat penduduknya, parkir sulit, itu espresso sangat pas lah untuk kalian ya. Terus apalagi ya, servis Suzuki itu terkenal murah guys. Jadi di bengkel Suzuki itu, kalau dibandingkan dengan bengkel resmi yang lain, itu bengkel resmi Suzuki itu termasuk relatif murah. Nanti kalian bisa cek ya di marketingnya berapa harga servis untuk Suzuki Espresso ya, karena dia mobilnya kecil, 3 silinder lagi, jadi setiap servis itu mungkin nggak begitu besar, jadi kita bisa irit di situ. Terus apalagi ya kelebihan yang lain? Oh ya, fiturnya espresso itu fiturnya bagus-bagus. Jadi seperti AC itu ada heaternya, terus kemudian apalagi defogger, kayaknya kalau defogger ada nggak ya, coba kalian komen di bawah ini, aku agak lupa, kayaknya defogger itu ada kayaknya ya, tapi coba nanti dilihat lagi. Terus kemudian fitur-fitur yang lain ya, seperti Mini Cooper ya, yang tengahnya, yang lihatnya di tengah tadi itu. Terus sekarang kekurangannya memang kekurangannya ini espresso itu karena posisinya agak tinggi, jadi mungkin kalau untuk manuver-manuver yang ekstrim ya itu agak limbung ya, misalnya kiri kecepatan tinggi belok gitu, pasti dia agak limbung. Terus yang kedua, kabinnya agak sempit ya kalau dibandingkan dengan Karimun Wagon R. Itu Karimun Wagon R ini headroomnya itu masih agak lebar, apalagi yang sisi penumpang itu headroomnya lebih lebar Karimun Wagon R. Jadi itu salah satu kekurangannya. Terus apalagi ya kekurangan yang lain? Ya itu aja ya. Wiper sama aja. Wiper itu memang jarang yang ada ya untuk mobil belakang itu. Di Espresso itu nggak ada, di Karimun juga nggak ada. Jadi itu beberapa kekurangan. Terus ya itulah yang bisa aku lihat ya untuk kekurangan Espresso itu secara singkat ya. Mungkin kalian punya inilah. Oh ya, kalau maticnya Espresso itu kan AGS. Walaupun AGS itu biasanya kalau dibandingkan dengan GVT itu kan lebih halus yang GVT. Cuman Espresso ini AGS-nya katanya lebih lembut lah, lebih smooth ya dibandingkan dengan AGS sebelumnya. Mungkin ada beberapa pembetulan teknologi. Oke, itu ya yang bisa aku sampaikan untuk teman-teman yang tertarik untuk membeli Suzuki Espresso ya. Bisa dijadikan pertimbangan, dan yang paling penting adalah kalian kalau tertarik lebih baik test drive aja langsung biar bisa merasakan sendiri apakah benar ini yang disampaikan oleh beberapa reviewer atau beberapa makalah atau informasi di
internet dan lain-lain apakah benar. Dan setelah kita merasakan sendiri, diputuskan sendiri. Oke, itu dulu. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.